Udah. Sudah, Pak. Sudah, Perpajakan? Sudah kan? Pak. Sudah, Pak. Nah, tinggal 2 mata kuliah ini kalau Anda kawinin kan udah jadi. Ya. Sebenarnya ya. Jadi jangan di judulnya kayaknya serem benar gitu. Ya memang ini mata kuliah semester terakhir ya. Seperti orang bilang kalau mau Saulim tuh mau turun gunung ya. Tapi bukan berarti ini susah, jangan dibikin susah ya. Akuntansi Anda sudah dapat, perpajakan sudah dapat. Nah, jadi kita tinggal di matchingin aja ya. Nah, ya kenapa gitu? Ya karena ini Anda kebenaran mata kuliah ini ya sebenarnya ya dibilang penting juga loh ya, jangan ini. Ya karena you kan jurusan akuntansi kan, ya Fakultas Ekonomi jurusan akuntansi. Nah, akuntansi dan pajak itu tidak bisa dipisahkan, ya. Satu kesepakatan, ya. Jadi satu paket sebenarnya nggak bisa dipisahkan, ya. Nah, jadi apa yang you udah pelajarin di akuntansi selama ini, ya. Mungkin saya juga nggak nuntut banyak-banyak ya, minimal principal, accounting principal you lulus, mata kuliah perpajakan you lulus, nah you udah bisa siap dengan mata kuliah ini ya. Ya, jadi oke, sekarang kita lihat ya, mengapa ada standar akuntansi? Ya. Ya, yaitu untuk keseragaman laporan keuangan. Ya kan kalau nggak ada standar, bagaimana bisa bikin laporan keuangan yang seragam, yang standar. Ya, antara perusahaan yang satu dengan yang lainnya, bagaimana kita mau membandingkan laporan keuangan kalau kita nggak ada standarnya. Nah, jadi oleh karena itu, ditanya kenapa harus ada standar akuntansi? Karena untuk keseragaman laporan keuangan. Ya. Terus memudahkan penyusunan keuangan. Karena dengan adanya pedoman baku dapat meminimalkan bias dalam penyusunan laporan keuangan. Ya. Jadi laporan keuangan yang kita susun ini ya, jadi dengan adanya standar memudahkan kita untuk menyusun. Ya. Nah, terus yang berikutnya memudahkan auditor untuk mengaudit. Ya kan, kalau nggak ada standar nanti hasilnya kan beda-beda kan. Jadi dengan adanya standar untuk menyusun laporan keuangan, jadi laporan keuangan yang diaudit itu memudahkan auditor. Ya seperti ambil contoh lah ya, kita tahu bahwa laporan keuangan itu adalah apa? Cermin bukan? Cermin perusahaan kan? Ya kan? Jadi kondisi perusahaan seperti apa kita bisa lihat di laporan keuangan. Ya, laporan keuangan merupakan cermin daripada perusahaan. Ya, jadi kalau kita mau tahu muka kita seperti apa, kita harus bercermin. Nah, kalau mau tahu kondisi keuangan perusahaan seperti apa, kita harus lihat laporan keuangan. Nah, kalau dengan adanya standar, ya juga memudahkan auditor untuk mengauditnya. Ya kan? Contohnya, kita bercermin dari tampak depan sama tampak samping kan pasti berbeda kan. Nah, jadi oleh karena itu, jadi harus ada standar nih. Ini sekarang yang difoto tampak mana nih? Tampak depan atau tampak samping atau tampak dari atas, ya kan? Jadi untuk memudahkan auditor. Terus yang berikutnya, memudahkan pembacaan laporan keuangan untuk menginterpretasikan dan membandingkan laporan keuangan perusahaan yang berbeda. Ya kalau perusahaan berbeda sih kita cuma hanya untuk mengcompare ya. Tapi sebenarnya yang lebih tepat untuk kita kalau mau compare sih dengan perusahaan yang sejenis. Kalau kita mau lihat kondisi perusahaan kita sehat atau tidak sehat, nah kita compare laporan keuangan dengan perusahaan yang sejenis ya. Jadi memudahkan kalau dengan ada standar memudahkan pembaca laporan keuangan untuk menginterpretasikan dan membandingkan laporan keuangan perusahaan yang berbeda juga ya. Banyak pihak yang menjadi pengguna laporan keuangan.
sehingga penyusun tidak dapat menjelaskan kepada masing-masing pengguna. Ya, jadi memang kan laporan keuangan ini laporan keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan untuk dibaca oleh pihak-pihak yang merasa tertarik untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan tersebut kan. Nah, jadi ya kalau bisa harus dibuat seinformatif mungkin ya. Jadi banyak pihak yang menggunakan laporan keuangan sehingga penyusun tidak dapat menjelaskan kepada masing-masing pengguna. Ya, jadi ya kita harus buat seinformatif mungkin sehingga orang gampang membacanya dan membandingkannya. Ya. Terus regulasi mengharuskan perusahaan dengan kriteria tertentu untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan standar. Ya, jadi ya karena kita hidup bernegara, kita harus berpedoman pada peraturan negara. Nah, jadi oleh karena itu kita harus menyusun laporan keuangan berdasarkan suatu standar. Standar yang telah disepakati oleh dan ditentukan oleh para ahlinya, ya. Ya. Entitas tanpa akuntabilitas yang disingkat ETAP, ya, merupakan entitas yang ya jadi menyusun akuntansi kita bisa berpedoman pada ETAP, ya ETAP. Ya jadi ini untuk perusahaan-perusahaan yang kecil, small medium enterprise, ya kita bisa berpedoman pada ETAP. Tapi kalau untuk yang perusahaan yang besar itu kita berpedoman pada apa untuk menyusun laporan keuangan? Halo? Untuk menyusun laporan keuangan kita berpedoman pada PSAK. Ya, PSAK, betul. Ya, itu yang untuk perusahaan yang di atas small medium ya. Kalau yang untuk small medium kita diperbolehkan menggunakan ETAP ya. Ya. ETAP merupakan entitas yang tidak dicatat di pasar modal. Jadi kalau perusahaan yang tidak go public, ya bisa menggunakan ETAP. Kalau perusahaan itu mau go public atau sudah go public, tidak bisa. Ya, jadi tidak bisa menggunakan ETAP ya. Terus tidak sedang dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran di pasar modal. Bukan kalau mau go public juga kita tidak bisa pakai ETAP lagi ya. Terus tidak menguasai aset dalam aktivitas fidusia untuk sekelompok besar masyarakat seperti di bank, entitas asuransi, pialang, pedagang efek, dana pensiun, reksadana, dan bank investasi. Ya. Entitas dengan akuntabilitas publik yang signifikan dapat menggunakan ETAP apabila diizinkan oleh otoritas yang berwenang seperti BPR, Bank Kredit dan Rakyat. Ya, kalau yang bukan ETAP kan berarti kita tahu bahwa berdasarkan pada PSAK. Nah, PSAK kita ya sudah mengadopsi kepada IFRS ya. Jadi PSAK yang mengadopsi terlalu kompleks untuk diterapkan oleh perusahaan kecil menengah di Indonesia ya. Jadi tadi kan Yus sepakat kalau untuk perusahaan yang besar kita menggunakan berpedoman pada untuk menyusun laporan keuangan berpedoman pada PSAK. Nah, PSAK sendiri mengambil sebagian dari IFRS berpedoman pada IFRS ya. Jadi memang terlalu kompleks untuk diterapkan oleh perusahaan kecil menengah di Indonesia ya. PSAK dan IFRS sulit untuk diterapkan untuk perusahaan kecil menengah mengingat penentuan fair value memerlukan biaya yang tidak murah. Nah, jadi ya kan kita tahu kalau kita menggunakan IFRS ya, itu nilai persediaan kita, nilai persediaan barang dagangan maupun fixed asset itu pada akhir tahun harus dinilai ulang, di appraise ulang oleh appraiser company kan. Nah, jadi